Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang kronologi dari terungkapnya kasus penganiayaan anak di dalam daycare atau tempat penitipan anak. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Sebanyak 53 anak diduga menjadi korban kekerasan fisik dan Puluhan verbal anak di tuh ya. daycare Little Aresya di Yogyakarta. Kasihan tuh ya anak-anak. Polisi melakukan penggerebekan di daycare tersebut pada Jumat 24 April 2026 dan telah menetapkan 13 orang tersangka. Prihatin ya atas peristiwa tersebut dan saat ini sudah berproses. Tadi malam Polresta Yogyakarta telah melakukan gelar perkara dan menetapkan 13 tersangka ya. 13 tersangka dan nanti akan langsung ditahan. Ini sebagai bentuk komitmen Polda DIY untuk perlindungan terhadap anak-anak kita yang memang merupakan generasi muda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Sehingga komitmen Polda DIY untuk tegas, kemudian kita akan melaksanakan penyidikan secara profesional dan transparan, akan kita sampaikan update-nya kepada masyarakat, tentunya juga dengan berkeadilan ya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan tersangka berdasarkan apa itu? Ya, sejak adanya laporan masyarakat, secara maraton anggota kami langsung turun ke lapangan melakukan penyelidikan, melakukan penggerebekan, dan memang ditemukan fakta-fakta di lapangan. Kemudian ada keterangan-keterangan juga dari berbagai pihak, termasuk juga keterangan dari yang diamankan ya. Kemudian pada saat juga dicek memang ada peristiwanya, sehingga inilah yang menjadi dasar utama sehingga dilaksanakan gelar perkara dan prosesnya dari penyelidikan naik dalam penyidikan yang tadi malam digelar oleh Satreskrim Polresta Yogyakarta di backup oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY. Harus didalami lagi tuh ya. Ya, untuk lebih lengkapnya besok akan dirilis ya oleh Polresta Yogyakarta. Tapi intinya dari 13 itu ada kepala sekolah, ketua yayasan, termasuk pengasuh ya yang ada di lokasi pada saat itu, termasuk yang lainnya yang memang berkaitan langsung dengan tempat penitipan ataupun daycare tersebut. 20 lainnya, yang lainnya berarti juga dilepas gitu Pak? Atau masih menjadi Enggak, saksi? saat ini kita kan setelah maraton ya, bertahap. Saat ini yang pasti sudah ditetapkan 13 tersangka ya. 13 Nanti ini bisa berkembang lagi, tergantung nanti proses pengembangan dan mungkin ada keterangan-keterangan tambahan dari 13 yang saat ini sudah diamankan oleh Polresta Yogyakarta. Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti proses perizinan yang diberikan kepada daycare tersebut. Jadi kalau KPAI mencoba untuk merangkum semuanya ya Mbak, memang kejadian seperti ini turut kami prihatin. Tetapi hampir setiap tahun sebenarnya pengaduan tentang daycare bermasalah itu selalu ada. Dan kami di KPAI ini sudah mendata beberapa ya. Kalau total daycare itu kan ada sekitar 3.000-an ya, 2.000 hingga 3.000 kalau menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tetapi diatur dalam Permendikbud 25 tahun 2018 di mana izinnya itu diberikan kepada Pemda, izin pendirian itu kepada Pemda dan pemerintah kota. Nah, banyak daycare itu yang belum berizin operasional, Mbak. Karena kebanyakan daycare itu izinnya jadi satu dengan PAUD, ya. Nah, KPAI sejak daycare di Depok beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu itu kan dari daycare yang sudah berdiri berizinnya itu baru sekitar 10%. Nah, kenapa hal ini menjadi penting? Karena ini nanti akan berkaitan dengan satu, sistem pengawasan, kemudian yang kedua sertifikasi, yang ketiga juga keterlibatan masyarakat sekitar.
Nah, di daycare ini kami melihat masyarakat tahu, tetapi orang tua ini tidak diberikan akses untuk bertemu ataupun melihat secara langsung sarana prasarana di dalam ataupun Hmm. kegiatan daily activity anak-anak. Iya, kalau misalnya kayak tertutup seperti itu harus curiga, karena kalau misalnya orang tuanya itu nggak tahu apa yang terjadi di dalam gitu ya, bagaimana kita mau menilai apa yang terjadi, mau ini bagus nggak atau tidak gitu, ini benar nggak jalaninnya gitu kan. Kalau misalnya ditutup-tutupi seperti ini, maka kalian pantas untuk curiga, karena ini berhubungan sama anak kalian loh, yang kalian tuh sudah mempercayakannya kepada orang lain. Kalau orang lainnya tuh tidak mau terbuka secara jujur, berarti ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Nah, itu yang harus kalian jaga, harus berhati-hati gitu ya. Kalau misalnya kalian tuh mau nitipin anak kalian gitu kan, mungkin kalian kayak sibuk atau mungkin nggak punya waktu untuk anak apa yang ngurus anak kalian, maka kalian harus cari tempat daycare atau tempat penitipan anak yang terpercaya, yang sudah apa ya, terbukti gitu dia tuh tidak melakukan kekerasan kepada anak gitu ya. Jadi kasihan anak kita dititipin, bukannya senang, bukannya bahagia, tapi malah sengsara di sana, malah stres gitu, malah mungkin jadi sakit gitu ya, gara-gara malah disiksa di sana. Nah, itu yang harus kita berhati-hati sebagai orang tua. Kami juga melihat, Mbak, kebetulan hari ini tadi saya bertemu dengan salah satu anak korban walaupun tidak secara langsung. Kemudian ada beberapa pengaduan juga kepada kami bahwa ternyata memang sudah sejak lama ya, Mbak, hampir 10 tahun dan Tuh eh, ya. anak-anak ini tidak hanya tahun ini saja yang mengalami demikian. Jadi beberapa tahun yang lain. Nah, kami Oke. melihat, KPAI melihat bahwa ini ada semacam SOP ya, semacam. Jadi saya kurang tahu apakah itu sesuatu hal yang dipedomani bersama-sama. Nanti kalau ada anak seperti ini, nanti perilaku yang diberikan seperti ini, ya, misalnya dibedong, ditali dan lain sebagainya. Terus Hmm. kemudian orang tua hanya mengantar sampai depan pintu saja, pintu gerbang, Duh, tidak ya. boleh masuk dan lain sebagainya, sehingga semua anggota ataupun di situ ada sivitas ya, sivitas akademika, misalkan di situ ada pengasuh, kemudian ada pendamping, kemudian ada banyak hal, orang-orang di situ juga memedomani itu bahwa ya nggak boleh masuk dan tidak boleh mendapatkan akses yang lebih Hmm. banyak. Jadi Ya, nampaknya harus diusut karena ya Mbak, kejadian seperti ini tidak terjadi di daycare, di kasus daycare Depok dan tidak terjadi juga di kasus daycare Pekanbaru ataupun di Tebet. Jadi ini yang mungkin memang kami katakan agak mengagetkan begitu ya. Kriminolog UI Ya, jadi ini bisa buat apa ya, trauma juga ya anak-anak tadi yang masih kecil gitu kan. Ya mungkin mereka masih aktif, mereka masih apa ya, ingin tahu gitu. Jadi mereka mungkin apa ya, berlebihan gitu ya. Jadi ya namanya berisik itu wajar bagi anak kecil. Tapi cara untuk menenangkannya itu yang harus ada ilmunya gitu. Jadi nggak jangan sampai menggunakan kekerasan terus-menerus gitu ya. Sampai akhirnya anak ini mungkin ya awalnya ceria itu akhirnya murung gitu setelah pulang dari daycare-nya gitu. Jadi ada ilmunya untuk mengurus atau mengasuh anak kecil gitu ya. Jangan hanya menggunakan kekerasan saja gitu ya, tapi ada cara-cara yang bisa membuat anak itu tuh diam ataupun bisa sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya kasih mainan yang mengasah otaknya gitu, misalnya kayak puzzle atau yang lainnya, sehingga anak itu mungkin bisa diam dan apa ya, berkembang otaknya gitu. Jadi nggak cuma menggunakan kekerasan. Ini yang terjadi di daycare ini. Jadi mungkin mereka nggak tahu ilmunya sehingga menggunakan kekerasan itu yang jadi utama gitu ya, itu yang bermasalah. juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam menangkap sinyal jika anak mengalami kekerasan. Itu ya. kalau kita melihat dari yang dipaparkan oleh Bu Diah tadi, ada SOP. Ketika ada SOP, sebetulnya itu sesuatu yang harus diikuti gitu ya, harus dipatuhi. Tetapi pada dasarnya masing-masing orang punya hati nurani yang berbeda-beda. Ada yang memang dia memiliki kriminal mind, ada yang memang dia menjadi orang baik. Tetapi karena dia terikat dalam pekerjaan, misalnya SOP-nya memang seperti ini, kalau tidak berarti dia tidak bisa bekerja di sini. Berarti ada hal-hal tertentu terkait individu, misalnya kebutuhan pekerjaan, sehingga dia tidak bisa melepaskan diri dari tempat ini. Dan di samping itu mungkin belum ada yang menyampaikan whistleblower itu tidak dilindungi, sehingga dia bingung kalau dia menyampaikan kepada orang lain atau dia mau melapor harus melapor kemana.
Sehingga orang-orang yang berada di dalam kebingungan ketika mereka tahu sebetulnya ada sesuatu yang terjadi di dalam yang tidak sesuai dengan nurani begitu. Kondisi anak-anak yang dia belum bisa berbahasa dengan cara yang baik itu menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan bagi pelaku. Ini ada celah yang sangat-sangat dimanfaatkan tuh ya. dimanfaatkan karena secara verbal mungkin anak-anak tidak bisa menyampaikan kronologinya. Tetapi bagaimanapun Gitu ya. juga Jadi masih sangat rentan sekali. Mereka tuh belum bisa bercerita secara jelas gitu. Dikiranya mungkin oh ini sama temennya gitu ya. Jadi temennya kan mungkin nakal dan sebagainya. Jadi alasannya seperti itu. Jadi ditutup-tutupi gitu kan. Dan anaknya yang mengalami kejadian seperti itu nggak bisa bercerita. Jadi mereka tuh sangat rentan sekali untuk dieksploitasi oleh daycare seperti ini gitu ya. Jadi ya orang tuanya mungkin yang kurang peduli sehingga nggak tahu tuh anaknya sedang diapain di dalam daycare-nya. Jadi orang tuanya juga mungkin harus ada tanggung jawab juga setelah pulang tuh ditanyain di daycare tuh ngapain aja gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan, kalian harus menginvestigasinya. Kalau enggak ya melaporkan. Oh ini daycare-nya nih nggak benar karena setelah pulang dari daycare bukannya senang tapi malah murung gitu atau sesuatu yang terjadi lah di dalam daycare sehingga ya orang tua itu tetap peduli juga gitu ya. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Nah, yang bisa ditangkap itu bukan hanya kata-kata dari anak-anak, tetapi bahasa Tuh tubuhnya. ya Sehingga gesturnya yang itu harus ya. diketahui oleh orang tua adalah ketika pulang dari tempat daycare itu atau sebelum berangkat, bahasa tubuhnya menunjukkan apa? Karena bagaimanapun juga, bahasa tubuh itu lebih dari 1000 kata. Apakah dia ketika mau diantarkan itu dia dalam kondisi yang riang gembira, atau dia ketakutan, atau dia tiba-tiba sakit perut, berarti kan ada psikosomatis yang membuat anak merasa takut berada di tempat itu. Bagaimana setelahnya ketika pulang? Apakah dia menjadi anak yang tantrum atau anak yang justru pendiam tidak punya respon apapun? Bagaimana tidurnya? Pola tidurnya seperti apa? Apakah sering terbangun saat malam, sering menangis, Ya, berkeringat trauma tuh dingin? ya. Bagaimana cara dia itu bersosialisasi? Apakah permainannya selalu menunjukkan kekerasan dengan misalnya mengikat benda-benda tertentu atau Iya. melakukan kekerasan terhadap binatang atau bonekanya atau anak-anak lain yang berada di sekitarnya. Tuh ya, jadi salah satu contohnya itu kan anak kecil tuh dia masih menyerap apa yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya anak-anak itu menunjukkan sikap yang tidak normal tadi kayak misalnya menunjukkan kayak kekerasan, berarti kan dia itu telah melihat sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan dan akhirnya dia meniru kekerasan tersebut dengan objek lain, mungkin binatang, mungkin boneka, mungkin mainannya gitu ya, dengan menghancurkan dan sebagainya gitu ya. Jadi sesuatu itu nggak muncul dengan sendirinya, tapi anak kecil tadi itu pasti meniru apa yang ada di sekitarnya. Dan ketika itu muncul pada anak kita dan kita tidak mengajarkannya, berarti ada sebab lain gitu. Jadi ada sumbernya dan sumbernya ini mungkin dari ya luar ataupun dari lingkungan tempat dia itu berinteraksi gitu ya. Jadi salah satunya mungkin contohnya di daycare ini gitu. Jadi kedepannya mungkin anak kecil ini dia akan melakukan tindakan kekerasan karena itulah yang dia lihat di sana gitu. Jadi kita harus mengamati itu nggak cuma dari apa yang dia katakan tapi dari bagaimana dia itu bersikap, bagaimana bahasa tubuhnya juga harus dipelajari ya. Seperti ini sudah menunjukkan sinyal bahwa anak-anak kita dalam kondisi red flag, berada di tempat yang tidak tepat. Ya, jadi benar-benar harus diawasi ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan gitu ya, kita harus menginvestigasinya. Minimal ya peduli sama anaknya gitu. Kalau misalnya bisa ditanyakan, anaknya ceritakan apa saja yang terjadi di daycare. Kalau misalnya lihat kayak ditutup-tutupi, ada yang kayak sesuatu yang nggak wajar itu kalian harus curiga di sana gitu ya. Mungkin nggak cuma lihat dari bahasanya, karena mungkin belum bisa ngomong, tapi lihat dari gestur ataupun raut mukanya gitu. Karena itu yang bakal sulit untuk ditutupi karena anak kecil tidak memiliki alasan untuk berbohong gitu ya. Kalaupun mereka berbohong berarti karena mereka takut ketika mereka mengatakan hal yang jujur, mereka mungkin akan mendapatkan kekerasan yang lebih besar lagi. Makanya ada bahasa tubuh yang mungkin tidak bisa disembunyikan oleh anak tersebut melalui kata-katanya. Jadi ada bahasa tubuh yang pasti keluar gitu ya, mungkin dari rautnya atau mungkin dari bahasa tubuh lainnya, dari gerakan-gerakan yang gak wajar ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan di mana kita mempercayakan anak kita gitu. Kalau misalnya tempatnya benar, tempatnya benar mengasuh, itu ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya akhirnya jadi dianiaya seperti ini gitu ya, mendapatkan kekerasan, ya mungkin anak kita yang harusnya memiliki masa depan yang cerah itu bisa mendapatkan trauma sehingga ya mereka jadi orang yang tertutup, mereka orang yang menjauhkan diri, yang terisolasi dan sebagainya. Jadi hal kecil ini itu bisa membuat masa depan anak kita itu menjadi suram ya. Jadi ya
itu ya kita harus berhati-hati lah pokoknya. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari kasus atau dari kronologi penganiayaan di dalam daycare. Nah untuk mengetahui mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.